Halo teman-teman, kita akan belajar tentang promosi, yaitu materi PKWU kelas 11 SMA. Pengertian promosi yaitu promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang sangat penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usaha serta meningkatkan kualitas penjualan yang secara tidak langsung akan meningkatkan kegiatan pemasaran dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Apa saja tujuannya? Untuk jelas, merangsang pembelian kembali, mendapatkan para konsumen baru, memberi pengaruh terhadap pembelian produk yang baru, serta menyaingi strategi promosi penjualan yang dilakukan pesaing. Komunikasi yang terjalin tidak hanya satu arah, meningkatkan performa kerja perusahaan, menyinergikan aktivitas SDM pada bidang penjualan dan periklanan. Apa saja manfaatnya? Jelas, bisa mengetahui produk yang diinginkan para konsumen, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai konsumen, mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran, mengetahui strategi promosi yang tepat, mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Apa saja jenisnya? Jenis strategi promosi, pengertiannya itu strategi promosi merupakan teknik yang digunakan untuk menarik konsumen agar membeli produk yang dibuat sehingga menghasilkan keuntungan. Ada satu nih, periklanan. Biasanya kan kalian lihat iklan yang ada di layar internet, ada di HP, itu jadi salah satu strategi dalam pemasaran. Artinya itu sebuah bentuk komunikasi yang berbentuk non-personal yang harus diberikan imbalan atau pembayaran kepada sebuah organisasi atau dengan media massa. Adapun media yang biasa digunakan adalah bentuknya itu ada televisi, ada surat kabar, ada majalah, ada internet, dan lain-lain. Ada juga promosi penjualan atau dalam bahasa Inggrisnya itu sales promotion. Merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa di mana biasanya diharapkan pembelian dilakukan sekarang juga. Wujud nyata kegiatan promosi penjualan itu ada misalnya adalah obral, pemberian kupon, pemberian contoh produk, pameran, dan lain-lain. Penjualan tatap muka atau dalam bahasa Inggrisnya itu personal selling merupakan sebuah proses di mana para pelanggan diberi informasi dan persuasi untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam situasi perekrutan. Hubungan masyarakat merupakan bentuk komunikasi berbentuk non-personal dalam bentuk berita hubungan dalam organisasi tertentu atau tentang produk-produknya yang ditransmisikan melalui perantara seperti media massa dan tidak dipungut biaya sama sekali, tetapi bukan juga cuma-cuma. Sasaran promosi, kebutuhan dan juga keinginan adalah sebuah faktor yang mendorong untuk munculnya permintaan pada suatu produk tertentu. Segmentasi digunakan untuk mengolah data yang telah diperoleh dan menentukan segmen apa saja yang paling cocok dengan konsumen
dengan ciri khas bisnis yang dibangun. Sasaran promosi digunakan sebagai target pasar dalam sebuah produk yang mana promosi itu bisa dijalankan. Segmentasi demografi. Beberapa pengelompokan demografi biasanya meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Segmentasi geografi. Biasanya segmentasi geografi merupakan klasifikasi sasaran promosi berdasarkan lokasi atau wilayah tersebut. Biasanya wilayah tersebut memiliki kebutuhan masing-masing yang berbeda-beda atau beragam. Segmentasi psikologi. Segmentasi psikologi memiliki artian untuk klasifikasi sasaran promosi berdasarkan pada kepribadian, kelas ekonomi, dan preferensi gaya hidup. Biasanya dibagi menjadi tingkatan-tingkatan tertentu dalam masyarakat seperti tingkatan pendapatan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan masih banyak lagi variabel lainnya. Teknik promosi. Promosi penjualan atau sales promotion merupakan kegiatan yang sangat penting dan merupakan bagian dari integral dari proses pemasaran. Ada beberapa teknik promosi yang dapat dilakukan, yaitu memberikan kupon atau memberikan price of deals atau diskon yang biasanya ditaruh di toko atau usaha. Premium and advertising specialties. Biasanya promo spesial seperti promo Ramadan, promo tahun baru, dan lain-lain. Contest and sweepstakes. Kontes dan undian. Biasanya ada produk yang diselipkan dengan undian-undian. Jadi dapat hadiah gitu di dalam produk tersebut. Sampling and trial offers. Pemberian contoh produk. Ini ada beragam teknik dalam sampling dan trial offers, yaitu biasanya ada di toko, yaitu in-store samplings, door to door, yang berarti dia datangnya dari tempat ke tempat rumah. Sampling, mail sampling yang biasanya dikirimkan lewat pos ke rumah. Newspaper sampling yaitu dia pakai koran atau koran untuk datang untuk mencoba samplingnya yang ada samplingnya. On package sampling yaitu kayak dalam majalah ada sampling bau parfum dan kayak gitu. Mobile sampling yaitu dia kayak samplingnya tapi bersifat dia akan jalan-jalan kayak tempat ke tempat gitu. Brand produk placement yaitu kayak ada merek lipstick yang ditaruh dalam film atau biasanya di tempat berita, saat di berita kayak ini furniturnya dari siapa gitu. Rebates itu kayak jika Anda membeli sesuatu, kayak contohnya ini tempat untuk taruh pensil dan dan lain-lain. Tapi kamu dijanjikan kamu dapat uang gratis setelah kau kirimkan kepada perusahaan tersebut surat-surat yang diperlukan, surat yang ditulis. Jadi Anda berapa lama gitu uang kalian akan bisa dibilang dikembalikan gitu. Frekuensi continuity programs biasanya itu kayak berkelanjutan tentang organisasi. Dan event sponsorship biasanya kayak lembaga-lembaga atau organisasi yang dibayarkan oleh
biasanya di usaha-usaha untuk bisa usaha tersebut naik. Ini ada materi satu lagi, yaitu refleksi dan evaluasi. Ini bagian peta konsepnya, yaitu evaluasi kegiatan usaha dan laporan kegiatan utama. Laporan adalah segala sesuatu, baik itu peristiwa ataupun kegiatan yang dilaporkan, dan dapat berbentuk lisan ataupun ditulis berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Laporan kegiatan usaha adalah penyampaian informasi sehingga tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi pelaporan. Manfaatnya ya jelas, bisa dapat mengembangkan skill dalam usaha dan strategi bagi wirausaha, serta hasil yang diharapkan dari investor. Membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif atas usaha yang ia jalani, sebagai alat berupa paparan gagasan untuk meyakinkan kepada pihak lain atau investor. Memberi besar peluang berhasil kepada para wirausaha. Laporan berisi data sistematis tentang peristiwa dan pertanggungjawaban dari usaha yang dianggap penting. Adanya suatu kajian yang perlu dalam menganalisis suatu laporan. Biasanya yang perlu dianalisa yaitu bidang kegiatan usaha, rugi atau laba, bidang keuangan, bidang permodalan, bidang administrasi dan pembukuan, bidang ketenagakerjaan, bidang pemasaran, serta bidang organisasi. Notes yaitu kita harus menyimak laporan secara seksama, memahami isi laporan secara menyeluruh, mengurai secara detail pokok-pokok isi laporan, melakukan pengecekan secara rinci dan cermat, tidak mencampur adukan fakta dan opini atau pendapat, melakukan kajian dengan ketepatan dalam hasil laporan tersebut, dan juga adanya pendapat atau opini pada laporan berdasarkan suatu teori atau definisi. Pengertian analisis laporan keuangan, evaluasi atau penafsiran neraca dan daftar perubahan posisi keuangan perusahaan. Biasanya ada tahapan pembuatannya. Di awal yaitu cover, dilanjutkan dengan kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ada bab 1 pendahuluan yang berisi dari A, yaitu latar belakang, tujuan kegiatan, kegunaan kegiatan, dan kajian teori. Bab 2-nya isi utama laporan, yaitu rencana kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan, dan laporan keuangan. Bab 3-nya yaitu kesimpulan dan saran, terdiri dari kesimpulan dan saran, dan ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Itu saja. Kesimpulannya yaitu laporan kegiatan usaha adalah penyampaian informasi sehingga terciptanya komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Laporan pelaksanaan kegiatan hendaknya bersifat komunikatif, jelas, dan mudah dipahami semua pihak. Agar menjadi komunikatif, sebaiknya laporan pelaksanaan kegiatan usaha harus disusun dalam bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Dikatakan logis apabila segala keterangan. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa subscribe ke channel saya untuk mendapatkan tayangan yang sangat bagus. Bye.